Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqayalan fisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada hati yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Maka Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharia Khalida dengan NIM 21140500085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Penafsiran pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang keberagaman. Maksudnya keberagaman ini yaitu memeluk satu agama, meyakini satu agama yaitu agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada paksaan untuk memeluknya. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Seseorang tidak boleh dipaksa dalam memeluk agama Islam. Orang tidak boleh dipaksa karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nabi Muhammad SAW tidak memaksa orang memeluk Islam. Hanya saja Nabi diberi pemahaman tentang agama Islam. Dan juga Nabi Muhammad SAW sudah menyiarkan apa itu Islam, bagaimana agama Islam itu terhadap umat manusia. Barang siapa yang kafir kepada tagut itu yaitu segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Barang siapa yang kafir terhadap tagut tersebut dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang tidak akan pernah putus. Apa maksudnya? Orang yang hanya beriman kepada Allah, maka dia akan selalu berpegang kepada Allah dan Allah akan selalu melindunginya. Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh untuk memaksa orang memeluk agama Islam. Setiap muslimin berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agamanya ke seluruh manusia dengan cara yang benar. Menyampaikan ajaran Islam dengan sabar, dengan sopan santun, dan tidak memaksa satu sama lain. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya dalam
surat Al-Kafirun menegaskan tentang bagaimana orang muslimin dan non-muslim hidup di tengah-tengah masyarakat. Orang muslim dan non-muslim tidak boleh mencampur-campurkan peribadatan mereka, keyakinan mereka. Mereka boleh hidup bersama sebagai status sosial saja, tetapi dalam persoalan peribadatan, mereka tidak boleh mencampur adukan karena pilihan agama itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban. Kesimpulan pendidikan dalam kedua surat ini yaitu pendidikan akidah dan ibadah. Ayat ini memberikan pendidikan tentang akidah dan ibadah, di mana seorang berkeyakinan bagaimana seseorang mengekspresikan keyakinannya tersebut dalam bentuk ibadah. Ketentuan pendidikannya ada beberapa hal. Yang pertama, berakidah dan beribadah harus berdasarkan dengan kesadaran diri. Jadi, melakukan ibadah dan berakidah itu harus sesuai dengan kesadaran diri masing-masing. Yang kedua, akidah dan ibadah tidak dapat dicampur adukan. Sesuai dengan Quran surah Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya yaitu setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya. Setiap agama yang dipilih oleh umat manusia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.